Dan yang membuat saya bingung dan seluruh Indonesia juga akan bingung bahwa mengapa pemerintah seolah gampang untuk mencabut izin dari pesantren Sidikiyah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, tanggal 11 Juli 2022, Menteri Agama ad interim Muhadjir Effendi membatalkan pencabutan izin operasional pesantren Sidikiyah di Jombang. Artinya, pencabutan izin yang dilakukan oleh Menteri Agama Gus Yakut itu hanya berumur 3 hari 4 hari. Dicabut tanggal 7 Juli, kemudian dibatalkan lagi. Konon katanya perintah presiden. Itu yang dikatakan oleh Muhadjir Effendi. Ada beberapa soal yang ingin saya sampaikan bahwa pembatalan keputusan atau kebijakan pemerintah ini menunjukkan betapa amburadulnya manajemen pemerintahan sekarang. Ini terjadi berkali-kali. Saya harus sampaikan bahwa sangat tidak elok rasanya kalau seorang menteri ad interim yang hanya menggantikan sementara Gus Yakut tiba-tiba melakukan pembatalan seperti itu. Meskipun itu perintah presiden atau perintah siapapun lah. Itu dari segi etika. Karena masyarakat akan bingung. Ini menteri sementara membuat keputusan yang bertolak belakang dengan menteri yang sebenarnya. Itu satu hal. Hal yang lain, pesantren Sidikiyah ini agak berbeda dengan kondisi dengan kejadian di tempat-tempat yang lain. Pada saat anak dari pemilik pesantren, anak dari Kiai Mukhtar Mudhi yang bernama Muhammad Subhi Asalsani atau Beki melakukan pemerkosaan dan upaya pencabulan beberapa orang santri bertahun-tahun, yang terjadi Beki ini sama sekali tidak kooperatif, tidak memenuhi panggilan polisi, tidak memenuhi panggilan jaksa, berkali-kali melakukan persekusi kepada orang-orang yang melawan dia, korban pun juga diteror. Ini bukan cerita drama, ini cerita fakta. Dan yang membuat saya bingung dan seluruh Indonesia juga akan bingung bahwa mengapa pemerintah seolah gampang untuk mencabut izin dari pesantren Sidikiyah. Karena apa? Sudah terbukti dalam pemberitaan itu jelas bahwa pesantren ini melindungi pencabul atau pemerkosa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan sudah ditetapkan sebagai DPO, daftar pencarian orang atau buronan. Tidak ada upaya dari pesantren secara institusi untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian. Itu satu hal. Yang kedua, ada upaya pembelaan yang membabi buta dari kelompok-kelompok pendukung dari pemerkosa dan pencabul yang bernama Beki ini. Termasuk dia dilindungi oleh ayahnya, pemilik pesantren. Kita tahu pada waktu Kapolres Jombang menghadap, kemudian dibenturkan dengan santri-santri yang ada di depan kiai yang bersangkutan, kemudian diminta untuk mundur demi kejayaan Indonesia katanya, agar kasusnya dibatalkan. Nah, artinya secara institusional
pesantren Sidikiyah ini bermasalah. Kalaupun akhirnya diberikan sanksi, saya lega sekali gitu. Meskipun mungkin tidak perlu selamanya gitu. Perlu ada masa tenggang agar yang pengurus dari pesantren Sidikiyah termasuk pemiliknya ini harus mawas diri dan tahu persis bahwa mereka bersalah, melindungi tersangka. Seharusnya menurut saya Menteri Ad Interim Muhadjir Effendi ini tidak membatalkan, tapi memberikan sanksi yang mungkin katakanlah diberikan waktu sanksi 3 bulan atau 6 bulan, atau kemudian ada inspeksi secara keseluruhan terhadap proses kegiatan belajar mengajar di sana yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Harusnya seperti itu, jangan kemudian kebijakan itu dibatalkan begitu saja. Pertanyaan saya sekarang, pesantren ini yang berjumlah ribuan, apakah Kementerian Agama sudah mempunyai aturan yang jelas dalam pengawasan pesantren? Berarti kalau terjadi di institusi pesantren terjadi pelecehan seksual, bahkan mungkin pemerkosaan, seharusnya Kementerian Agama juga bertanggung jawab. Karena pesantren ini di bawah kendali dan pengawasan Kementerian Agama. Setelah ramai di media, juga media sosial, baru seperti kebakaran jenggot kemudian ditutup. Nah, ditutup pun ternyata hanya berlaku 3 hari, 4 hari, dibatalkan. Ini kan mohon maaf dengan segala hormat kepada Menteri Agama Ad Interim, kesannya kan pemerintah pelin-pelan. Dan ini menjadi presiden buruk, jujur saja. Ketidakkonsistennya pemerintah ini akan menjadi presiden buruk bagi pelaku-pelaku kejahatan. Mungkin dianggap pemilik pesantren Sidikiyah itu orang yang berpengaruh, kiai yang berpengaruh, setiap kepala daerah atau calon kepala pemerintahan yang mau mencalonkan diri harus sowan ke mereka gitu ya. Saya tidak peduli. Yang jelas sudah terbukti bahwa anaknya ini melakukan pemerkosaan dan pencabulan. Dan ini kalau mereka membantah, silahkan bantah di pengadilan. Jangan juga dilindungi, jangan juga seolah-olah kebesaran pemilik pesantren itu menafikan kejahatan yang dilakukan oleh anaknya. Juga saya ingin mengkoreksi juga dan memprotes PP Muhammadiyah yang mengatakan bahwa kegiatan dari Beki jangan dikaitkan bahwa dia anak kiai. Lah wong kenyataannya dia anak kiai. Bahkan kiainya melindungi dia. Bagaimana publik masyarakat tidak mengatakan bahwa dia anak kiai? Kalau dia dikatakan bukan anak kiai, malah itu tidak sesuai dengan kenyataan. Sahabat Indonesia, Muhammad Subki Asal-Sani sudah mendekam di penjara atau lapas Medaeng, Sidoarjo. Beberapa hari ke depan akan dilakukan persidangan lanjutan. Saya berharap kalau memang dia terbukti benar, itu dia harus dihukum seberat-beratnya. Kemarin saya katakan bahwa hakim harus mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif, yang kedua sering sekali melecehkan aparat penegak hukum, termasuk pernah melecehkan kepala negara, juga ada indikasi kuat orang-orang suruhan dari tersangka ini melakukan persekusi atau teror kepada korban dan keluarganya, juga para relawan yang membela korban. Ini mohon dipertimbangkan. Nah, kita tunggu hasilnya seperti apa. Jadi para jaksa, para hakim tidak lagi bisa bermain-main, karena kasus ini
sudah terlanjur menjadi spotlight seluruh rakyat Indonesia. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini detik demi detik. Apakah benar hukum ditegakkan di Republik ini? Jadi kalau ada upaya main-main atau kemudian ada semacam manuver-manuver di bidang hukum, kami akan terus menyuarakan dan mengkritisi. Dan yang terakhir, terkait dengan pembatalan pencabutan izin operasional, mohon maaf kepada Menteri ad interim, Menteri Agama ad interim, Pak Muhadjir Effendi, rakyat kecewa. Meskipun tujuannya baik supaya anak didik santri di sana mendapatkan suasana pendidikan yang layak, tapi harus diakui institusi pesantren Sidikiyah pernah melakukan pelecehan hukum dan melindungi tersangka. Ini kenyataan. Kalaupun ada pembatalan alasan politis atau alasan apapun, silahkan, tapi kami agak kecewa karena terkesan sekali pemerintah tidak konsisten, pemerintah pelin-pelan, itu yang terjadi. Jadi jangan rakyat dianggap bodoh, disuruh nurut, manggut-manggut apapun keputusan pemerintah. Tidak lagi. Kami tidak akan bisa seperti itu lagi karena kami akan mengawasi apapun yang dilakukan pemerintah. Pemerintah ada sekarang itu karena mandat yang diberikan rakyat, bukan karena mereka mendapatkan sendiri, termasuk menteri-menterinya. Menteri itu kan hanya pembantu presiden. Jadi saya tidak tahu apakah benar ini adalah instruksi dari presiden atau siapapun, yang jelas manajemen pemerintahan terkesan tidak mempunyai kewibawaan. Esok dele sore tempe, itu yang terjadi. Dan sebagai rakyat saya menyesalkan. Dan harapan terakhir saya lagi, mudah-mudahan kalau terbukti bersalah si pemerkosa, pencabul, pelaku pelecehan seksual kepada santriwati yang bernama Becky ini dihukum seberat-beratnya. Rakyat terus memantau proses persidangannya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan pembatalan pencabutan izin operasional pesantren Sidikiyah di Ploso Jombang yang dilakukan oleh Menteri Agama ad interim. Ini membuat kita terheran-heran, tapi itulah yang terjadi. Dan kami sebagai rakyat berhak mengkritisi keputusan dan kebijakan pemerintah. Terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudi. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi SKP.